Hot News: pemasok senjata dan amunisi KKB di Nduga, Papua Pegunungan ditangkap. KKB Kelimpungan. Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, berinisial MM, berhasil ditangkap oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum Damai Cartens. Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan berinisial MM ini diduga orang yang telah menjadi pemasok senjata api dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata KKB teroris. Benar, kami sudah tangkap Kepala Distrik Kenyam berinisial MM berusia 37 tahun. Terang dan Satgas Damai Cartens, Kombes Pol Faizal Rahmadani, dikutip dari berbagai sumber. Menurut Kombes Pol Faizal, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kita terus dalami yang bersangkutan mengenai asal dari senjata dan amunisi yang dipasoknya untuk KKB, jelasnya. Kombes Pol Faizal menambahkan, penangkapan Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, karena terindikasi membantu mendanai KKB di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Penangkapan terhadap MM dilakukan karena sebelumnya ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam membantu mendanai KKB wilayah Nduga untuk pembelian senjata dan amunisi. Lanjutnya, sebagaimana diketahui, Satgas Damai Cartens sebelumnya telah mengamankan 13 senjata api dan 710 butir amunisi berbagai kaliber dari tangan KKB. Selain senjata api dan amunisi juga diamankan 16 magazin, 136 senjata tajam, 76 telepon seluler, 23 HT, 4 radio SSB, kamera dan teropong masing-masing 7, radio SSB, laptop dan bendera bintang kejora masing-masing 4 unit, katanya lagi. Senjata api yang berjumlah 13 buah tersebut masing-masing diperoleh dari Kabupaten Nduga sebanyak 6 pucuk, Kabupaten Jayapura 4 pucuk, Puncak 2 pucuk senjata api dan 1 pucuk dari Kabupaten Jayapura. Permasalahan ini akan kita tuntaskan betul-betul, tegasnya. Operasi besar-besaran, walau bukan operasi militer, benar-benar dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di seluruh wilayah Papua. Berbagai teror yang telah dilakukan oleh KKB Papua selama ini yang semakin menjadi-jadi, makin membuat geram masyarakat Indonesia pada umumnya dan para aparat TNI Polri pada khususnya. Oleh karena itulah aparat TNI Polri makin meningkatkan proses penegakan hukum di Papua, sekaligus menghancurkan markas mereka, salah satunya yang berada di Kalimin wilayah Nduga, zona paling hitam markas dari Egyanos Kokogia. Sebelum kami diberangkatkan, kami di-briefing dulu mengenai apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kondisi medan yang akan kami lewati dan sebagainya. Dan akhirnya tim kami pun bersiap untuk diberangkatkan dengan helikopter. Tim akan diturunkan dalam 2 titik, satu untuk sniper yang lokasinya ada di ketinggian dan kedua untuk para penyerbu. Mencapai titik yang harus kami tuju tidaklah mudah bagi masing-masing tim kami untuk mencapainya karena medannya adalah hutan belantara Papua yang belum terjamah manusia. Tempat markas KKB Papua di sini terletak di suatu tempat yang benar-benar tersembunyi. Melalui jalur darat sangat tidak mungkin dan sangat beresiko tinggi. Dan hanya dengan memakai helikopter saja tempat ini bisa kami jangkau dengan aman. Setelah 10 jam berjalan selepas pendaratan kami akhirnya masing-masing tim berhasil menempati titik sesuai rencana. Berbekal informasi dari intelijen, markas KKB di sini ternyata mempunyai jalur khusus atau jalan tikus yang tersembunyi, alias hanya para KKB Papua di sini yang mengetahuinya saat mereka bergerak seperti yang telah disampaikan oleh Danion kami, dan jalur khusus itu telah kami temukan walaupun hanya sekedar tahu, serta tim penyerbu hanya menunggu di ujung dekat markas mereka dengan maksud penyekatan jika ada KKB Papua yang akan masuk maupun keluar lewat jalan ini. Operasi khusus ini intinya hanya memakai 2 arah serangan, satu dari atas dan kedua penyekatan dan sekaligus penghancuran. Dari atas akan dilakukan oleh sniper untuk mencari DPO dan pimpinan beserta wakilnya juga anggota KKB Papua yang membawa senapan modern. Sebuah tindakan tegas yang harus dilakukan TNI untuk upaya penegakan hukum di wilayah Papua. Taktik ini termasuk taktik ganas karena bisa saja menghabiskan seluruh KKB Papua yang berada di markas mereka.
Dari ketinggian sekitar 250 meter dari markas KKB Papua, aku pun mulai memantau markas KKB yang berada di bawahku. Terlihat ada beberapa orang KKB menenteng senjata modern M16 lalu lalang di pintu markas mereka yang berupa honai besar lebih besar dari honai umumnya yang ada di kampung-kampung di wilayah Papua. Beberapa orang KKB terlihat santai dan yang membikin aku heran ada beberapa perempuan ada di sana. Melalui radio HT saya perintahkan rekan setim yang akan melakukan penyerbuan selalu tetap waspada jika ada anggota KKB yang melewati jalur khusus mereka, dan jangan melakukan penyergapan dulu sebelum saya menyelesaikan tugas saya. Terlihat melalui teropongku beberapa anggota KKB Papua ada yang sedang berlatih perang, mereka juga membawa teropong dan senapan M16. Beberapa wanita juga ikut latihan. Entah taktik apa yang sedang mereka buat, latihan terlihat sangat aneh, dan aku lebih tertarik memantau pelatihnya daripada melihat gerak mereka selama latihan. Dan melalui teropong saya pun mulai fokus memantau sang pelatih. Ternyata dia adalah pimpinan di markas ini dan salah satu DPO yang harus saya lumpuhkan. Di sini saya mengalihkan teropong saya kembali ke markas KKB untuk mencari sang wakil komandan mereka. Aku sapu pandangan melalui teropong ke sudut-sudut markas mereka dan sekelilingnya ia tidak ada di sana, dan aku pun menginfokan kepada teman-temanku di bawah bahwa wakilnya sedang tidak ada di markas saat ini, dan aku informasikan juga agar bersiap karena target utama sudah ada di pantauan teropong senjata sniperku. Teropong medan aku lepaskan dan aku pun mulai membidik melalui teropong senapanku mengincar sang pemimpin yang sedang latihan perang. Aku harus melakukan penembakan dengan cepat karena dia sedang di posisi yang terbuka. Satu tembakan dari setirku pun tepat mengenai kepala samping pimpinan, dan temannya pun segera berlari melihat sang pemimpin roboh. Dia terlihat berteriak memberitahukan kejadian ini dan peluru dari setirku membungkamnya selamanya. Terlihat dari teropong para wanita yang sedang berlatih berlari ketakutan sambil menjerit-jerit. Kode pun saya kirimkan kepada rekan setim bahwa sang pemimpin sudah roboh. Satu tembakanku dengar dari bawah, rupanya tembakan dari tim penyerbu agar para anggota KKB yang lain segera menyerah. Rupanya para anggota KKB Papua ini menganggap dirinya adalah Rambo karena menenteng senapan modern, dan mereka pun mulai melakukan tembakan balasan ke arah teman-temanku di bawah. Kontak tembak pun tidak terelakkan,